Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya Khadijah, mahasiswa Universitas 11 Maret, Surakarta. Dalam video ini, kita akan belajar bersama mengenai media pembelajaran berbasis komputer, khususnya menggunakan Canva sebagai PowerPoint yang interaktif dan juga Pad Colorado untuk simulasi bagi peserta didik. Jadi teman-teman, dalam Canva ini yang pertama akan kita tampilkan kepada siswa-siswi dalam PowerPoint tentunya adalah judul. Judulnya yang akan kita bahas mengenai magnet dalam kehidupan, yaitu materi IPAS kelas 5 SD, tepatnya SDN Kalang 2. Nah, jadi video ini itu saya buat setelah saya menggunakan media pembelajaran ini di SDN Kalang 2, tepatnya kelas 5 pada saat kampus mengajar 8. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya adalah ada animasi orang berjalan sambil membawa buku, sambil membaca. Kali ini ada tulisan juga, "Are you ready guys?" Jadi ini seperti sapaan kepada teman-teman semuanya agar lebih bersiap dalam proses pembelajaran dan juga untuk mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Tentu saja dalam proses pembelajaran akan disampaikan tujuan pembelajaran, jadi di sini saya tampilkan tujuan pembelajaran seperti yang terlampir. Sebelum menjelaskan mengenai materi pembelajaran hari ini, siswa-siswi diharapkan untuk melakukan pretest terlebih dahulu agar bisa mengukur nantinya apakah ada peningkatan pemahaman siswa sebelum dan juga sesudah adanya pembelajaran kali ini. Ini adalah soal-soal untuk pretest dan posttestnya nanti. Jadi di dalam soal-soal ini sudah dikategorikan mengenai tingkatan soal sesuai dengan taksonomi Bloom, yaitu ada C1, C2, C3, dan juga C4 dengan bobot soal yang berbeda sesuai dengan tingkatan soal yang telah dibuat. Ini soal kedua, lalu ini soal ketiga, ini soal keempat, soal kelima, soal keenam, soal ketujuh, soal kedelapan, dan ini adalah soal ke-9 atau soal terakhir. Di sini ada slide video pemantik. Jadi di dalam slide ini nanti akan ditampilkan sebuah video, saya ambil dari video YouTube terlampir. Di dalam video ini nanti ditampilkan ada seorang anak ketika memasuki kamar, ada banyak sekali benda-benda yang memasuki atau tertarik ke dalam tasnya. Nah, usut punya usut, ternyata ada sebuah benda yang ada di dalam tas tersebut. Nah, ada benda apa? Nanti akan dijawab oleh siswa sebagai pertanyaan pemantik. Ini adalah pertanyaan pemantik yang berasal dari video yang telah ditampilkan. Mengapa anak laki-laki dalam video tersebut bisa menarik benda-benda tertentu di sekitarnya? Nah, pada saat ini nanti siswanya akan memberikan argumentasi atau pemahaman sebelumnya mengenai video yang telah ditampilkan. Mereka mengira-ngira ternyata apakah ada sebuah benda di dalam tas tersebut. Jika ada, benda itu apa? Nanti siswanya yang akan menampilkan atau memberikan umpan balik agar terjadi proses interaksi dalam sebuah kegiatan mengajar di dalam kelas. Setelah siswa-siswi mulai bertanya-tanya nih, apakah ada benda yang benar-benar bisa menarik benda-benda tertentu, maka akan kita lanjutkan ke dalam materi. Materinya akan kita tampilkan dulu mengenai apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu seperti yang terlampir. Selanjutnya, saya juga mengutamakan interaksi di dalam kelas. Jadi, tadi sebelumnya siswa-siswi itu sudah menjawab, ternyata ada magnet di dalam sebuah tas tersebut. Baik, setelah itu maka akan saya persilakan kepada siswa-siswi, sebenarnya magnet itu apa sih? Seperti itu.
Jadi di dalam kelas yang sudah saya lakukan, ada 2 orang siswa yang mau maju ke depan untuk menuliskan jawabannya. Yang pertama ada saudara Hafiz yang dapat menarik benda-benda tertentu. Jadi pengertian magnet menurut beliau itu seperti itu. Selanjutnya menurut Azam, yaitu untuk menarik benda besi. Jadi menurut Azam, magnet itu adalah yang fungsinya untuk menarik benda besi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, tentu saja saya akan memberikan penjelasan mengenai materi magnet seperti yang telah tertera di layar saat ini. Selanjutnya saya tampilkan sifat-sifat magnet, ada gambar yang menggambarkan sifat-sifat magnet. Ini adalah slide kedua mengenai sifat-sifat magnet, masih menggunakan gambar agar siswa lebih jelas dan lebih mudah memahami sifat-sifat magnet. Dan ini slide ketiga. Beralih ke slide berikutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk magnet. Jadi, ditampilkan berbagai macam bentuk magnet dan juga gambarnya agar siswa lebih mudah memahami. Lalu, agar siswa tidak bertanya-tanya bagaimana cara membuat magnet, maka di sini juga ditampilkan cara pembuatan magnet yang agar bisa ditiru oleh siswa. Selanjutnya di sini ada pemanfaatan magnet dalam kehidupan. Setelah semua konsep dasar telah tersampaikan, maka selanjutnya siswa-siswi menjalani simulasi. Simulasi magnet ini akan kita manfaatkan web yaitu Pet Colorado. Nah, ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam kelas nanti siswa-siswi akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan simulasi. Masing-masing kelompok akan melakukan simulasi dan juga mengamati sesuai dengan bagian kelompok. Dengan kelompok yang pertama mengamati besar gaya medan magnet, yang kedua adalah mengamati pergerakan jarum kompas, dan yang ketiga adalah mengamati kutub kompas. Baik, selanjutnya adalah melakukan simulasi dalam Pet Colorado dengan kelompok yang pertama, yaitu mengamati besar gaya medan magnet. Jadi peserta didik harus mengamati besar gaya medan magnet dengan pertama memencet voltmeter, kemudian di sini adalah B, ini adalah besarnya gaya medan magnet. Jika didekatkan seperti ini, B-nya adalah bisa mencapai 3,28. Kemudian jika dijauhkan ini hanya 0,11. Jadi bagaimana hasilnya akan diamati oleh siswa, bagaimana pada saat dekat dan juga jauh di LKPD yang telah disediakan. Kemudian yang kedua adalah mengamati pergerakan kompas. Pergerakan kompas di sini adalah jarum kompas ini. Bagaimana apabila batu magnet yang didekatkan? Nah, di sini akan semakin cepat dan jika dijauhkan, maka pergerakannya akan semakin lambat. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah mengamati kutub kompas. Kutub kompas di sini yang warna putih adalah S atau selatan, yang merah adalah N atau artinya utara. Kemudian yang batangnya di sini adalah S juga, artinya selatan, dan juga N adalah utara. Bagaimana jika kita balik di sini? Nah, batangnya menjadi utara dan selatan, maka jarum kompas menjadi utara dan selatan juga. Bagaimana jika kita balik lagi? Nah, pada saat batang kompasnya selatan dan utara, maka jarum kompasnya akan selatan dan utara. Jadi seperti itu hubungannya dan bisa diamati oleh peserta didik di dalam LKPD yang telah disediakan. Selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai simulasi yang telah dilakukan oleh peserta didik agar peserta didik tidak salah dalam konsep simulasi yang telah dilakukan. Good job guys! Ini adalah apresiasi bagi peserta didik karena telah melalui proses pembelajaran yang lumayan panjang, mendengarkan materi dan juga melakukan simulasi. Namun setelah itu peserta didik harus melakukan post-test dan soalnya ini adalah sama persis dengan pretest yang telah dilakukan di awal agar bisa mengukur pemahaman siswa di awal sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran apakah terjadi peningkatan atau sama saja atau bahkan terjadi penurunan.
Untuk kesimpulan, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan kesimpulan. Jadi nanti di dalam kelas tersebut, pendidik akan mengarahkan kesimpulan agar peserta didik mampu menjawab kesimpulan sesuai dengan pemahaman mereka. Namun setelah itu tentunya peserta didik, maksud saya pendidik harus mampu meluruskan kesimpulan mana yang benar, kesimpulan mana yang sangat benar, dan kesimpulan mana yang kurang tepat. Seperti itu agar peserta didik tidak salah dalam pemahamannya di dalam kelas. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.